channel. Hari ini kita akan belajar tentang merasionalkan pecahan bentuk aljabar. Ini salah satu materi penting dan sangat banyak sekali soal-soal ini yang diakses pada ujian nasional. Dan mungkin saja nanti juga akan keluar bentuk-bentuk soal seperti ini ketika kalian nanti menghadapi asesmen kompetensi minimum. Oke anak-anak, bagian pertama yang perlu kita pelajari ini nanti ada 3 subbab. Yang pertama itu merasionalkan pecahan bentuk akar dengan pembilang dan penyebut suku 1. Ini masih tahapnya levelnya biasa. Untuk menjelaskan bagaimana cara merasionalkan pecahan bentuk akar dengan pembilang dan penyebut adalah suku 1, Pak Eko kasih contoh yang sederhana begini. Contohnya adalah sederhanakan bentuk berikut 2 per akar 5. 2 per akar 5. Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita simak pembahasannya. Kita tulis dulu 2 per akar 5. 2 per akar 5 itu kalau mau dibuat pecahannya bagian penyebut menjadi rasional, maka caranya paling mudah adalah begini. Kita kalikan dengan nih, bagian bawah, lihat anak-anak penyebutnya itu. Kalau penyebutnya akar 5 maka kalikan dengan akar 5. Kalau penyebutnya akar 2 kalikan dengan akar 2. Ini karena di bawah akar 5 maka kalikan dengan akar 5 bagian atas, bagian bawah juga. Nih. Jadi 2 per akar 5 itu bisa kita tuliskan dengan 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Kemudian langkah berikutnya apa? Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 2 dikalikan akar 5. 2 dikalikan akar 5 itu 2 akar 5. Ya kan berbeda ini ya. 2 itu bilangan bulat biasa, akar 5 itu termasuk bilangan bentuk akar. Jadi kalau ada 2 dikalikan akar 5 ya tulis saja 2 akar 5. Bawah kali bawah. Ini ya tadi ya. 2 kali akar 5 itu menjadi 2 akar 5. Kemudian bawah kita kalikan bawah. Akar 5 kali akar 5. Ini akar 5 kali akar 5. Karena bentuknya sama-sama akar maka bisa dikalikan. Akar 5 kali akar 5. 5 kali 5 25. Berarti akar 5 kali akar 5 akar 25 ini. Oke. Nah, 2 akar 5 per akar 25. Akar 25 itu kalau kita hitung itu kan 5. Akar 25 itu 5 ya. Maka bisa ditulis dengan 2 per 5 akar 5. Oke. Ambil contoh kedua sekarang. Bagaimana kalau kita soalnya 2 per akar 2? Sama seperti tadi. Kita kalikan dengan akar 2. Akar 2. 2 kali akar 2 ya 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Nilai akar 4 2. Jadi 2 akar 2 per 2. 2 dibagi 2 ini kan bisa. 2 dibagi 2 1. Maka tidak usah ditulis. Jawabannya adalah akar 2. 2 per 2 kan 1. Tidak usah ditulis ya. Jadi langsung akar 2. Ambil contoh ketiga anak-anak. Bagaimana kalau bagian atas dan bagian bawah bentuknya sama-sama akar? Contohnya ini. Akar 2 dibagi atau per akar 5. Bagaimana menyelesaikannya? Masih menggunakan cara yang sama. Kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Nah, akar 2 kali akar 5 ini kan akar 10. Sama-sama akar. Akar 2 kali akar 5 itu jawabannya akar 10. Akar 5 kali akar 5 nilainya akar 25. Yang atas akar 10, yang bawah akar 25 itu 5. Ya.
maka bisa ditulis 1/5 akar 10. Akar 10 per 5 itu ya nilainya 1/5 akar 10. Oke, lanjut lagi. Contoh keempat. Contoh lagi. Akar 2 per akar 6. Yuk kita selesaikan. Akar 2 per akar 6 dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Kemudian hasilnya akar 12 per akar 36. Sama seperti tadi ya. Nah, akar 12 itu kan bisa keluar. Bisa kita sederhanakan dengan bentuk faktorisasi prima seperti ini. Jadi nanti akar 12 kita tulis dengan akar 223. Ya, akar 12 kita ubah menjadi akar 223. Bagian tepinya kita tulis akar 36 kan bisa ketemu, ternyata akar 36 kan 6. Jadi 6 kali 6 kan 36. Nah, 2 dengan 2 ini bisa keluar 1 berarti. 2 dengan 2 kan kembar. Akar dari 2 kali 2 kan 2 keluar ya. Yang di dalam akar tidak ada kembarannya 3 berarti. Jadi jawabannya 2 akar 3 per 6. 2 dibagi 2 per 6 kan bisa disederhanakan menjadi 1/3. Jadi 1/3 akar 3. Bagian kedua anak-anak sekarang. Bagian pertama sudah, bagian kedua ini bagaimana kalau pembilangnya suku 1 sedangkan penyebutnya suku 2. Nah, ini contohnya 2/2 ditambah akar 5. Bagaimana menyelesaikannya kalau bagian bawah atau bagian penyebutnya suku 2? Nih soalnya, maka langkahnya adalah kalian kalikan dengan sekawannya. Kalau 2 ditambah akar 5 yang bagian penyebut, maka kalikan dengan 2 dikurangi akar 5, yang bawah juga 2 kurangi akar 5. Ini lihat ini. Kalau tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah, pokoknya lawannya. Kalau tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah. Ini kan kebetulan tambah jadi kurang. Bagian bawah juga. Nih. Oke, lanjut kita masuk langkah kedua. Sekarang kita kalikan satu-satu nih. 2 kali 2 nilainya adalah 4. Ya. Kemudian lanjut 2 ini kalikan dengan negatif akar 5. 2 kali negatif jadi negatif 2. Negatif 2 akar 5. Sekarang bagian bawah juga kita kalikan. Ini kan bagian bawah suku 2 akan dikalikan dengan suku 2. Maka pertama kamu harus melakukan ini dulu. Ini jawabannya. Ini diperoleh dari mana? Yang bagian 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. Depan kalikan depan. Depan kalikan depan. Oke, kemudian yang kedua ini belakang kalikan depan. Positif akar 5 dikalikan 2. Jadi positif kali positif jawabannya positif. Positif 2 akar 5. Langkah pertama tadi depan kali depan, langkah kedua belakang kali depan. Kemudian langkah ketiga depan kali belakang. Yang ini 2 itu positif, negatif akar 5 itu negatif, jadi jawabannya min 2 akar 5 atau negatif 2 akar 5. Kemudian yang terakhir belakang kali belakang. Positif akar 5 dikalikan dengan negatif akar 5. Positif kali negatif, negatif. Akar 5 kali akar 5, akar 25. Yang atas masih utuh, yang bawah ini perhatikan ini 4 dikurangi akar 5 dari mana? Ini 4 dikurangi akar 5 ini tuh yang bagian tengah kan 2 akar 5 dikurang plus 2 akar 5 dikurangi 2 akar 5 pasti hilang. Jadi tinggal bagian depannya 4, bagian belakangnya akar 25 kan 5. Jadi 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 itu kan negatif 1. Jadi jawaban berikutnya adalah 4 dikurangi 2 akar 5 yang bagian bawahnya negatif 1. Sekarang negatif 4 dibagi negatif 1. Masing-masing dibagi negatif 1. Ini masing-masing harus dibagi negatif 1.
4 dibagi negatif 1 nilainya negatif 4. Negatif 2 akar 5 dibagi negatif 1, negatif dibagi negatif, maka jawabannya menjadi positif. Positif 2 akar 5. Kalau ditulis umumnya biasanya yang positif diletakkan di bagian depan. Jadi negatif 4 itu kan negatif, positif 2 akar 5 kan positif. Jadi positifnya taruh depan. Jawabannya jadi 2 akar 5 dikurangi 4. Itu ya. Boleh dibalik anak-anak. Oke, itu contoh 1. Ke contoh 2 masih sama. Contoh 2 coba kita perhatikan. Kalau ada soal 4/3 akar 2 ditambah 4, bagaimana menyelesaikannya? Kita tulis dulu. Nah, sama seperti tadi, cari sekawannya. Kalau penyebutnya tambah maka pengalinya harus kurang. Kalau penyebutnya kurang, pengalinya harus tambah. Ini seperti itu. Sekarang kita kalikan, ini dari mana angka 12 akar 2? 12 akar 2 itu diperoleh dari 4 kali 3 akar 2. 4 kali 3, 12. Jadi 12 akar 2 dikurangi 4 kali 4. 4 kali negatif 4 itu kan dari negatif 16. Oke, yang bagian bawah langsung aja. 3 kali 3, 9. Akar 2 kali akar 2, 2. Yang bagian tengah tidak usah dihitung, itu pasti hilang. Jadi kemudian tambah 4 atau positif 4 dikalikan negatif 4, jawabannya negatif 16. Ya. 12 akar 2 dikurangi 16, yang bagian bawah 9 kali 2 hitung dulu 18. Baru dikurangkan 16. 18 dikurangi 16 2. Ya, bagian bawahnya. Bagian atas masih utuh. Nah, kalau sudah seperti ini, bagilah masing-masing suku di atasnya itu dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 nilainya 6. Jadi 6 akar 2. 16 bagi 2 8. Jadi 6 akar 2 dikurangi 8. Cukup mudah anak-anak. Nah, ini bagian ke berikutnya. Ini masih suku 1 dengan ya pembilangnya suku 1, penyebutnya suku 2. Meskipun ini kelihatan yang atas suku 2, yang bawah suku 2, atau pembilangnya suku 2, penyebutnya suku 2, tapi tidak, ini masih pembilangnya suku 1, penyebutnya suku 2. Contohnya ini 4 akar 12 kali 2 akar 8 per akar 50 ditambah akar 18. Ini anak-anak, ini pernah keluar dalam soal ujian nasional tahun 2019 juga keluar. Nah, ini pembahasannya juga sebenarnya ini soal mudah, tapi kadang-kadang bahasnya agak rumit. Coba kita selesaikan. Nah, ini langkah pertama, kamu harus sederhanakan dulu. Akar 12 itu kan bisa dibentuk dalam bentuk sederhana. Akar 8 juga. Jadi 2 akar 12 itu kan bisa ditulis akar 223. Akar 8 kan akar 222. Yang bawah juga seperti itu. Akar 50 itu kan akar 255. Akar 18 233. Yang kembar dikeluarkan. Jadi yang kembar dikeluarkan, jadi yang bagian depan itu 22 itu keluar jadi angka 2. Jadi 4 kali 2 akar 3. Akar 3-nya tidak bisa keluar. Yang belakang itu 22 kembar keluar 1, jadi 2 kali 2 akar 2. Akar 2-nya masih belum punya kembaran yang 1. Yang bagian bawah yang kembar 5, maka 5 yang keluar. 5 akar 2, yang bagian belakang itu 3 yang kembar, maka 3 keluar. Oke. Kemudian kita hitung. 4 kali 2 8 akar 3, 2 kali 2 jadi 8 akar 3 kali 4 akar 2. Yang bagian bawah itu penjumlahan bentuk akar, kan akarnya sama, tinggal dijumlahkan saja. 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 nilainya 8 akar 2. Ini belum ditulis, ini masih itu ya. Nah, kita hitung dulu sekarang. Yang atas 8 akar 3 kali 4 akar 2. 8 kali 4 32. Akar 3 kali akar 2 akar 6. 32 akar 6. Yang bagian bawah tadi 5 akar 2 ditambah 3 akar 2, jawabannya 8 akar 2.
sama akar 2-nya, maka tinggal dijumlah bagian depannya atau koefisiennya. Sekarang kita hitung, ini pembagiannya sudah bagus ini. 32 dibagi 8 nilainya ternyata 4. Akar 6 dibagi akar 2, sama-sama akarnya bisa dibagi Pak? Bisa. Akar 6 dibagi akar 2 nilainya akar 3. Jadi jawabannya 4 akar 3. Ya, bagian terakhir adalah merasionalkan pecahan bentuk akar dengan pembilang suku 2, penyebutnya juga suku 2. Bagaimana ini contohnya? Ini contohnya seperti ini anak. Sederhanakan bentuk berikut, 2 dikurangi akar 3 per 2 ditambah akar 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat. Sama seperti cara nomor 2. Kalikan dengan skalanya. Nah, ini paham ya? Pengaliannya bagaimana? Sama seperti sebelumnya. Depan kali depan, belakang kali depan, depan kali belakang, belakang kali belakang. Hitungannya seperti ini. 2 kali 2, 4. Akar 3 kali 2, 2 akar 3. 2 kali akar 3, ya 2 akar 3. Tambah akar 3 kali akar 3, ya 3. Karena akar 9 kan 3. Langsung ditulis saja 3. Hemat tempat. Yang bagian tengah coba. Itu negatif 2 akar 3, negatif 2 akar 3. Yang bagian bawah, coba kita sekarang lihat bagian bawah. Ini 2 kali 2, 4. Plus kali min. Akar 3 kali akar 3, 3. Kan hitungnya kan sederhana itu. Nah, 4 itu dari sini tadi. Kemudian, nih, belakang kali depan. Terus, nah ini depan kali belakang. Yang terakhir, ini belakang kali belakang. Min kali min plus akar 3 kali akar 3, 3. Sekarang kita hitung. Tuh, 4 itu kan bilangan bulat. Yang bagian belakang itu kan plus 3. Jadi 4 ditambah 3, 7. Min 2 akar 3, min 2 akar 3 jadinya sama-sama akar 3, sama-sama negatif. Maka jawabannya min 4 akar 3. Bagian bawah, 4 dikurangi 3, 1. Jawabannya berarti kalau dibagi 1, 7 bagi 1, 7. Min 4 akar 3 bagi 1, ya min 4 akar 3. Yang bagi 1 kalau tidak berubah. Itu anak-anak penjelasan dari Pak Eko tentang bagaimana cara merasionalkan bentuk aljabar, pecahan bentuk aljabar ya. Itu penjelasannya singkat, namun semoga itu bermanfaat untuk kalian. Dan selamat belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe selalu channel dari Mat Channel ya.